A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yunita Ardila Eskom MMT dan Ibu Nidia Afisya Putri. Dan kawan-kawan sekalian yang saya banggakan, baik penonton maupun pendengar yang ada di rumah. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Bisnis Model Canvas pada CV Simbah Tour and Travel. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Balkisal Safira, kemudian yang kedua ada Mbak Febriani Indri Ikhtiarini, dan yang ketiga ada Mas Ilman Fajri Maulana, yang keempat ada Mas Muhammad Hilmi Febriansyah, dan saya sendiri Muhammad Hilmi Abdullah Effendi, dan yang terakhir ada Mbak Nur Lailatul Mufidah. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Hilmi Febriansyah. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari Simba Tour and Travel ini. Nah, latar belakangnya yaitu bisnis Simba Tour and Travel ini bermula dari kebutuhan manusia untuk bepergian, baik untuk tujuan bisnis, liburan, maupun keperluan lainnya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, bisnis ini semakin berkembang dan menawarkan berbagai jenis layanan, mulai dari pemesanan tiket transportasi, akomodasi, tempat penginapan, hingga tiket wisata yang lengkap. Nah, bisnis Simbah Tour and Travel ini juga didirikan karena melihat banyaknya permintaan pasar yang terus meningkat. Selain itu, semakin banyaknya destinasi wisata yang populer, baik di dalam maupun luar negeri, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jasa tour and travel ini agar perjalanan mereka lebih mudah dan nyaman. Nah, perusahaan ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang unggul dan maju dengan memberikan kepuasan pada pelanggan melalui layanan yang berkualitas dan fasilitas yang terbaik. Misinya sendiri yaitu ingin membantu perekonomian negara Indonesia dan membantu masyarakat dalam melayani jasa travel. Selanjutnya, elemen bisnis model canvas atau BMC. Nah, elemen eh, dalam elemen bisnis BMC ini merupakan sebuah kerangka kerja visual yang digunakan untuk menggambarkan elemen kunci dari model bisnis sebuah organisasi. Nah, dalam elemen BMC ini terdapat 9 elemen, yaitu yang pertama, customer segment. Nah, dalam hal ini, memahami customer segment yang berbeda sangat penting untuk membangun strategi pemasaran yang efektif dan memaksimalkan keuntungan bisnis. Customer segment yang dituju dalam dalam perusahaan ini yaitu eh, yang pertama orang yang ingin melakukan travel atau traveler. Nah, dalam hal ini maksudnya yaitu orang-orang yang ingin melakukan perjalanan destinasi wisata atau religi pastinya akan membutuhkan suatu perusahaan tour and travel. Seperti contohnya beberapa orang yang ingin mengikuti kegiatan tour ke sebuah tempat atau destinasi wisata yang ingin mereka tuju, yang kemudian mereka nantinya akan menyewa perusahaan tour and travel. Yang kedua, organisasi atau kumpulan atau lembaga yang ingin mengadakan tour and travel. Nah, dalam hal ini, yang dimaksud yaitu ketika ada suatu organisasi atau lembaga yang ingin mengadakan pariwisata bersama-sama, pastinya organisasi tersebut membutuhkan suatu perusahaan tour and travel yang nantinya akan membantu mereka dalam destinasi wisatanya. Seperti contohnya, yaitu semisal ada sekolah yang ingin mengadakan pariwisata ke suatu destinasi wisata ya. Tentunya mereka akan menyewa perusahaan tour and travel untuk membantu perjalanan hingga memandu wisatanya. Nah, dalam customer segment ini yang digunakan untuk bisnis model canvas yaitu segmentasi demografis dan segmentasi geografis. Mengapa demikian? Karena kelompok konsumen dalam menjalankan perusahaan ini seperti berbagai kalangan usia
jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lainnya. Selain itu, pengelompokan konsumen perusahaan ini bisa juga berdasarkan wilayah atau lokasi geografis, karena kedua segmentasi konsumen tersebut dapat masuk dalam pengelompokan konsumen perusahaan ini. Baik, terima kasih Mas Hilmi. Kemudian materi yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Febriani Indri Ikhtiarini. Pada Mbak Febri, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Untuk materi yang selanjutnya yaitu value proposition. Value proposition adalah pernyataan yang menjelaskan manfaat atau nilai unik yang ditawarkan produk atau layanan suatu perusahaan kepada pelanggan yang dapat membedakan produk atau layanan tersebut dari pesaing. Value proposition yang kuat dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan pelanggan serta memperkuat posisi di pasar. Dalam hal ini ada beberapa proporsi nilai yang ditawarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai merujuk pada infrastruktur yang memenuhi kebutuhan atau standar tertentu. Fasilitas yang memadai dapat berbeda-beda tergantung pada konteksnya. Misalnya dalam perusahaan tour and travel ini seperti konsumsi gratis. Pada fasilitas ini tentunya dari perusahaan sendiri memberikan fasilitas yang terbaik, mulai dari bus yang bagus dan nyaman, konsumsi, dan dokumentasi gratis. Untuk yang kedua, paket travel dengan harga yang terjangkau. Dalam hal ini merujuk pada penawaran paket perjalanan yang menyediakan layanan perjalanan seperti akomodasi, transportasi, dan aktivitas wisata dengan harga yang terjangkau dan murah. Paket travel seperti ini dapat menarik minat pelanggan yang ingin menghemat biaya perjalanan tetapi tetap mendapatkan pengalaman wisata yang menyenangkan. Seperti halnya pada umumnya sebuah perusahaan akan memberikan harga yang terjangkau daripada travel lain agar memiliki minat yang banyak. Next. Analisis channel atau saluran distribusi. Dalam konteks bisnis, channel atau saluran distribusi mengacu pada acara-cara yang digunakan untuk menyampaikan produk atau layanan dari produsen atau penyedia ke konsumen. Berikut adalah beberapa contoh channel dalam perusahaan ini. Yang pertama, penyediaan layanan transportasinya. Untuk transportasi, perusahaan Simbat Tour dan Travel belum mempunyai transportasi sendiri, sehingga perusahaan kami hanya menyediakan paket tujuan yang diinginkan oleh para konsumen, dan tentunya kami bekerja sama dengan perusahaan transportasi yang akan digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas perusahaan yang menggunakan teknologi digital dan internet untuk mempromosikan produk atau layanan suatu perusahaan. Digital marketing mencakup berbagai strategi seperti pengoptimalan mesin pencari atau SEO, iklan online, media sosial, email marketing, dan konten pemasaran. Dalam hal ini seperti promosi dan membuat konten menarik melalui platform digital, contohnya internet, media sosial, perangkat mobile, email, dan lain sebagainya. Untuk materi yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Febri. Kemudian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mas Ilman Fajri Maulani. Mas Ilman Fajri Maulana. Silakan Mas Ilman. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu customer relationship, yaitu hubungan dengan konsumen. Perlu diketahui bahwasanya customer sendiri yaitu customer relationship merupakan aspek penting dalam keberhasilan bisnis dan dapat membantu penciptaan loyalitas pelanggan yang kuat. Dan juga serta memperoleh referensi dari pelanggan yang puas kepada orang lain. Selain itu, hubungan yang baik dengan pelanggan juga dapat membantu meningkatkan reputasi bisnis dan memperkuat mereka di pasar, merek di pasar. Selanjutnya yaitu ada pembagian atau hubungan dengan pelanggan yang memastikan bahwa mereka merasakan dihargai dan didengarkan. Yaitu pertama memberikan promo atau diskon. Yaitu memberikan promo atau diskon merupakan salah satu strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan produk atau jasa. Serta untuk menarik minat pelanggan, perusahaan biasanya memberikan promo atau diskon seperti potongan harga untuk mendaftar yang banyak atau dengan memberikan free satu bangku.
Yang kedua yaitu memberikan membership pelanggan, yaitu salah satu strategi pemasaran yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat hubungan antara bisnis dengan konsumennya. Seperti halnya anggota memberikan keuntungan khusus kepada pemiliknya seperti diskon khusus dan hadiah atau akses ke produk atau layanan eksklusif. Yang selanjutnya yaitu pemberian reward, yaitu merupakan salah satu strategi pemasaran yang digunakan untuk memotivasi konsumen atau karyawan dengan memberikan hadiah atau penghargaan atas pencapaian tertentu. Seperti hanya bentuk seperti uang tunai, voucher, produk gratis, atau pengalaman unik seperti perjalanan atau acara khusus. Inovasi yang ada di Simbah Tour and Travel berupa merchandise and ikon Simbah Tour and Travel. Merchandise yang akan didapat oleh pelanggan yakni boneka, ganci, dan kaos. Untuk materi selanjutnya yaitu revenue stream, yaitu aliran penerimaan, yaitu merupakan sumber pendapatan suatu bisnis atau organisasi. Dalam konteks bisnis, revenue stream mengacu pada berbagai cara di mana bisnis menghasilkan uang, seperti hanya produk, layanan, biaya langganan, iklan, royalti, dan lain sebagainya. Berikut merupakan beberapa contoh revenue stream dalam perusahaan ini. Yang pertama yaitu biaya administrasi. Yang dimaksud adalah biaya yang berkaitan dengan pengelolaan dan operasi administratif suatu bisnis atau organisasi. Meliputi berbagai macam biaya seperti gaji atau tunjangan karyawan, biaya kantor, biaya utilitas, biaya komunikasi, biaya penyusunan laporan keuangan, dan biaya lainnya terkait dengan operasi sehari-hari suatu bisnis. Yang kedua yaitu mitra bisnis atau afiliasi, yaitu merupakan perusahaan atau individu yang bekerja sama dengan perusahaan Anda dalam mencapai tujuan bisnis bersama atau menghasilkan keuntungan bersama. Dengan mempertimbangkan reputasi, pengalaman, keahlian, dan nilai-nilai yang jalan dengan bisnis Anda. Seperti halnya dalam perusahaan ini pastinya juga melakukan mitra bisnis dengan tempat atau destinasi travel dan dengan alat transportasi yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan travel. Yang selanjutnya, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Ilman. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Balkis Salsafira. Silakan Mbak Balkis. Baik, yang keenam adalah analisis key result. Dalam bisnis ini, mengidentifikasi dan mengelola key result sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Dengan memahami sumber daya penting yang dibutuhkan untuk operasi, bisnis dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif, membuat keputusan yang terinformasi, dan memprioritaskan investasi serta upaya mereka pada area yang akan memiliki dampak terbesar pada kesuksesan bisnis ini. Berikut merupakan beberapa contoh key result dalam Simbah Travel. Yang pertama adalah karyawan. Karyawan ini sangat berperan penting dalam menjalankan bisnis ini. Jika tidak ada karyawan, maka akan sulit untuk menjalankan suatu bisnis. Dalam hal ini, Simbah Tour Travel membutuhkan karyawan yang berkompeten agar dapat bersaing dengan kompetitor. Kemudian diharapkan seseorang karyawan itu untuk bisa memenuhi tugas-tugas yang diberikan
dan mematuhi aturan dan regulasi perusahaan serta memperlihatkan etika kerja yang baik. Yang kedua adalah butuhnya transportasi, karena tanpa transportasi perusahaan ini tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa terlaksanakan. Sehingga Simbah Tour membutuhkan kerjasama dengan pemilik transportasi, perusahaan transportasi atau penyedia transportasi. Kemudian adalah teknologi. Dalam hal ini teknologi juga salah satu faktor yang berperan penting dalam menjalankan perusahaan ini. Karena dengan adanya teknologi akan membantu dan mempermudah segala urusan yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Seperti tentunya dalam teknologi ini menemukan alat-alat transportasi yang canggih dan membutuhkan aplikasi-aplikasi yang sangat yang membantu perusahaan. Kemudian adalah analisis key activities. Penting untuk mengidentifikasi dan mengelola key activities dengan baik dalam suatu bisnis karena aktivitas-aktivitas tersebut dapat mempengaruhi efisiensi, efektivitas, dan keberhasilan dari suatu bisnis atau organisasi. Dengan memfokuskan upaya pada key activities, yang paling penting bisnis dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan, mengurangi biaya produksi, meningkatkan keuntungan, dan memperkuat posisi mereka di dalam pasar. Berikut merupakan beberapa contoh key activities dalam perusahaan ini. Yang utama adalah pemasaran. Pemasaran ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu untuk mempromosikan dan menjual produknya. Dalam Simbah Travel ini melakukan pemasaran yaitu dengan inovasi, dengan cara menarik pelanggan seperti menggunakan sosial media, pemberian souvenir, kemudian menawarkan paket-paket yang menarik bagi membership. Maka Simbah Tour dan Travel ini menyiapkan paket-paket wisata dengan berbagai kategori, yaitu seperti study trip. Nah, di study trip ini adalah paket bagi pelajar dan instansi yang mencakup paket belajar. Pada paket ini Simbah Tour Travel akan menghadirkan guru atau tutor untuk membimbing dan mengajar selama tour. Kemudian ada paket religion trip. Paket ini untuk pelanggan yang ingin berwisata di tempat religi seperti Ziarah Wali dengan menghadirkan pemandu bacaan doa. Kemudian adalah enjoy trip. Enjoy trip ini adalah paket bagi pelanggan yang ingin berwisata di destinasi alam seperti pulau-pulau di Indonesia, seperti Bali, ke air terjun, hutan, dan wisata alam lainnya. Kemudian adalah history trip. History trip ini paket bagi pelanggan yang ingin berwisata di destinasi bersejarah yang ada di Indonesia seperti museum, tempat peninggalan candi, dan lain-lainnya. Penginovasian selanjutnya yaitu pemasarannya dilakukan dengan pengelolaan aplikasi Simbah Usaha yang dijalankan ini berupa marketplace, di mana salah satu produknya menyediakan portal untuk travel. Pada portal tersebut berisi tawaran-tawaran paket travel yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian ada pemasaran, ada pengembangan perusahaan. Pengembangan perusahaan ini adalah proses meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang melalui berbagai strategi dan inisiatif. Pengembangan perusahaan melibatkan berbagai bidang seperti strategi bisnis, pengembangan produk, operasi keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Hal ini juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan karena adanya kegiatan pengembangan perusahaan ini maka perusahaan akan berkembang juga. Inovasi yang ada di Simbah Tour yakni memiliki daya keunggulan yang lebih terhadap kompetitor atau pesaingnya dan mempertahankan konsistensi usaha bisnis dalam mengembangkan inovasi-inovasi baru dari bisnisnya. Kemudian ada bekerjasama dengan tempat dan alat transportasi travel. Dalam hal ini dimaksudkan yaitu kegiatan di mana ketika ada orang atau kelompok tertentu yang ingin mengadakan travel ke suatu tempat wisata, maka di situ kita sebagai perusahaan travel harus bekerjasama dengan tempat wisata yang dituju dan bekerjasama juga dengan perusahaan yang menyediakan alat transportasi khusus untuk pariwisata seperti bus pariwisata agar membantu dalam perjalanannya. Kemudian penyelenggara travel, dalam hal ini kita sebagai perusahaan tour dan travel yang menggunakan travel wisata maupun religi yang nantinya akan ditawarkan kepada orang atau lembaga yang berminat untuk mengikutinya. Di
Di sini travel, kita sebagai perusahaan travel akan menyelenggarakan travel wisata atau peneliti yang mengikutinya seperti mengikuti tren yang sekarang. Selain itu, kami juga menyediakan tour guide sebagai pemandu jalannya kegiatan wisata. Dengan demikian, seseorang yang belum mengenal tempat wisata tersebut tidak perlu merasa khawatir. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Balkis. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nurlailatul Mufidah. Silakan Mbak Mufidah. Ya, baik. Terima kasih moderator. Yang ke-8 yakni Key Partners atau mitra kunci. Dalam BMC adalah entitas atau organisasi lain yang dapat membantu perusahaan dalam membangun, memproduksi, dan menyediakan produk atau layanan mereka. Penting bagi bisnis untuk memiliki mitra kunci yang tepat dan menjalin hubungan kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan mereka. Mitra kunci yang baik dapat membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya lebih efektif dan efisien. Berikut ini merupakan beberapa contoh key partner yang ada dalam perusahaan ini. Yang pertama yakni penyediaan layanan transportasi dan tempat wisata. Perusahaan ini bergerak dalam bidang tour and travel yang dimana dalam menjalankan bisnisnya pastinya juga membutuhkan partner atau mitra dalam membantu mencapai tujuan dari bisnisnya. Oleh karena itu, perusahaan ini akan bermitra dengan perusahaan menyediakan alat transportasi dan tempat destinasi wisata. Yang kedua yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemenparekraf RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintah di bidang ekonomi kreatif. Untuk yang ke-9 yakni cost struktur. Next. Cost struktur adalah gambaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sebuah bisnis dalam menjalankan operasinya. Dalam bisnis mengacu pada rincian biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan, menjual, dan mendistribusikan produk atau layanan. Adapun dalam hal ini ada beberapa struktur biaya yang ada dalam perusahaan ini seperti yang pertama yakni modal bisnis. Modal bisnis adalah dana atau sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk memulai, mengembangkan, dan menjalankan bisnis. Modal bisnis diperlukan untuk membeli inventaris, peralatan, bahan baku, membayar karyawan, membayar sewa, dan kebutuhan operasional. Yang kedua yakni rencana permodalan. Rencana permodalan adalah suatu rencana yang mengidentifikasi sumber-sumber pandaan atau alokasi dana untuk menjalankan bisnis. Rencana ini dapat membantu pemilik bisnis dalam mengelola kebutuhan keuangan bisnis dan memastikan bahwa bisnis memiliki dana yang cukup atau memadai untuk mengembangkan dan mempertahankan operasinya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Mufidah. Nah, teman-teman, setiap organisasi pastilah memiliki struktur organisasinya masing-masing, baik organisasi kecil maupun organisasi besar. Nah, demikian juga dengan CV Simba Tour and Travel. Mereka juga memiliki struktur organisasi. Berikut struktur organisasi CV Simba Tour and Travel. Yang pertama, paling atas, ada direktur utama. Direktur utama ini, mereka bertugas mengawasi dan menjalankan kegiatan kantor. Kemudian, mereka juga bertugas menerima laporan dari manajer atas pertanggungjawaban tugas-tugas manajer. Kemudian, mereka juga merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan atau mengontrol pengelolaan model kerja atau model perusahaan. Kemudian yang kedua ada seorang manajer.
Apa sih tugas seorang manajer? Nah, manajer ini mereka bertugas untuk membantu direktur untuk mengelola perusahaan. Kemudian mereka juga memimpin dan mengendalikan setiap divisi serta mengkoordinasikan tugas-tugas yang diberikan kepada para bawahannya yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Kemudian mereka juga menerima laporan dan mempertanggungjawabkan setiap divisinya. Dan mereka juga menilai atau mengawasi kinerja dari masing-masing divisi. Kemudian yang ketiga ada seorang finance and accounting. Mereka ini bertugas untuk menganalisa laporan keuangan serta memberikan pandangan mengenai suatu yang bersangkutan dengan keuangan perusahaan. Dan mereka juga melakukan pencatatan atau merekap semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan ke dalam buku-buku yang telah diatur, mulai dari buku harian sampai buku besar, dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan. Kemudian yang keempat ada seorang tour and hotel. Mereka ini bertugas untuk menawarkan paket tour yang menarik dengan berbagai pilihan destinasi. Dan mereka juga membimbing dan mengarahkan customer selama perjalanan tour. Mereka juga memberikan informasi tentang hotel-hotel atau penginapan yang dipilih oleh customer. Kemudian yang kelima ada ticketing. Nah, seorang ticketing ini bertugas menjaga atau mengontrol suatu mereka ini bertugas memantau dan mengontrol stok tiket yang ditawarkan kepada customer. Kemudian mereka juga bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berhubungan dengan tiket wisata. Dan yang terakhir ada seorang sales and marketing. Seorang sales and marketing ini tugasnya adalah melayani konsumen, menangani segala keluhan dan kepuasan customer atau pelanggan. Juga mengusulkan dan merumuskan rencana pemasaran. Mereka juga menawarkan dan mempromosikan produk dan jasa kepada konsumen yang memiliki rencana liburan dan menjualnya dengan pemasaran yang sudah disusun oleh manajer. Mereka juga menerima pesanan dan mengkoordinasikan produk dan jasa pariwisata. Juga yang terakhir, mereka juga mencari dan menyediakan informasi terkait serta memberikan saran mengenai paket travel yang akan diberikan kepada konsumen. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah kita dapat mengetahui bahwa bisnis model Canvas pada perusahaan Simbah Tour and Travel ini memiliki beberapa inovasi yang menjadi keunggulan dari para kompetitornya, seperti pada elemen key activity misalnya. Pada bagian pemasaran, di sana mereka memiliki inovasi, yakni memberikan paket serta reward kepada para membership mereka. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu inovasi yang dimiliki Simbah Tour and Travel dan merupakan suatu keunggulan dari kompetitor mereka. Baik, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.